Shalom, selamat berjumpa kembali di mata kuliah homiletika, teman-teman. Saya sangat berbahagia bahwa akhirnya kita boleh sampai di titik ini setelah kalian melewati rantai biblika yang cukup panjang. Dan karena melihat hal ini bahwa ada begitu banyak syarat untuk bisa kontrak mata kuliah homiletika, baik itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, studi PL, studi PB, dan hermeneutik, maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa homiletika berarti bukan mata kuliah yang main-main, bukan mata kuliah yang sembarangan, sehingga ketika kalian akan kontrak mata kuliah ini, tolong diseriusi dengan sangat baik. Kita sudah membahas ini di bagian pengantar bahwa betapa homiletika punya keterkaitan yang sangat erat dengan sepak terjang kalian nanti di jemaat, baik yang akan memutuskan menjadi pendeta maupun tidak. Kalian sama-sama nanti akan dipercayakan untuk memimpin kebaktian, menyampaikan khotbah di kebaktian, dan sebagainya. Sehingga teman-teman, dalam persiapan ini, teman-teman harus bisa memahami konsep dan melaksanakan praktik homiletika. Ya, artinya teman-teman harus bisa menguasai homiletika dari dua ranah, ya, yaitu teori dan praktiknya dengan komprehensif dan sempurna. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang ini. Ya, apa itu homiletika? Ya, mungkin kita bisa mendengar homiletika, apakah itu, ya? Apakah ini sebuah jenis baru dari mata kuliah yang membuat kita sakit kepala? Ataukah ini keberlanjutan dari hermeneutik yang kemudian membuat kita juga pusing tujuh keliling? Ya, kalau boleh ditanyakan, ini pencobaan macam apa lagi ya Tuhan ya? Begitu ya kira-kira. Tapi saya berjanji bahwa ini tidak akan serumit para pendahulunya. Meskipun dia tidak akan serumit para pendahulunya, tapi bukan berarti kita bisa meremehkan dia. Jangan lupa syarat untuk bisa ke mata kuliah ini itu tidak mudah. Sehingga ketika kita tahu bahwa ini tidak mudah, berarti ada sesuatu yang spesial dengan homiletika. Mungkin memang tidak serumit mata kuliah lain atau mata kuliah rantai yang mendahulunya, tapi kemudian ini juga perlu diseriusi dengan sangat matang dan baik. Nah, ini beberapa hal sehubungan dengan homiletika. Ini definisinya yang ditarik secara etimologis dari berbagai bahasa. Yang pertama dari bahasa Inggris ini homiletics, ya. Dia berasal dari bahasa Latin homileticus. Nah, bahasa Latin ini kemudian berasal dari bahasa Yunani, merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Yunani homiletikos, ya. Untuk bahasa Yunani dan bahasa Latin, ini adalah sebuah kata yang memang ada dalam vocabulary mereka. Sedangkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kita nanti menerjemahkannya sebagai sebuah kata serapan kalau boleh dikatakan, karena memang ini tidak ada dalam vocabulary kita. Kalau diterjemahkan dari bahasa Yunani, homiletika ini berasal dari kata homiletikos. Artinya sebetulnya baik hati karena dia adalah kata sifat bahasa Yunani. Kemudian ini sebetulnya punya hubungan juga dengan kata homiletos, ya. Artinya berhubungan dengan kata kerja homilein yang adalah sebuah kata kerja infinitif. Artinya berkawan, berbicara atau membuat pidato. Nah, sehingga teman-teman, secara sederhana homiletika bisa kita sederhanakan atau definisikan sebagai ilmu berkhotbah, ya. Sedikit sejarah. Homiletika ini baru muncul pada abad ke-17 dan sejak itu dipakai untuk menunjuk pada ilmu berkhotbah. Nah, perhatikan ya teman-teman bahwa kemudian pergeseran dari abad ke-17 itu menempatkan homiletika pada sebuah studi, yaitu studi berkhotbah, dan menempatkan dia dalam kurikulum teologi atau pembidangan ilmu teologi, golongan ilmu teologi pada mata kuliah atau pembelajaran teologi praktika. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal ada yang namanya biblika, ada yang namanya dogmatika, tapi ada juga yang namanya praktika yang isinya homiletika, liturgika, dan yang lain-lain yang berupa praktik dari teori-teori yang sudah kalian dapatkan dari biblika dan dogmatika. Sehingga ranah untuk homiletika adalah
teologi praktika, dan di sini kalian akan diajarkan untuk mempraktikkan itu semua. Sehingga akhir dari mata kuliah ini adalah teman-teman harus bisa mempraktikkan ilmu homiletika. Kalian harus bisa berkhotbah berdasarkan kaidah, tatanan, dan aturan yang akan kalian dapatkan dalam mata kuliah ini. Nah, yang menarik teman-teman, homiletika kemudian disebut sebagai ilmu dan seni. Apa maksudnya ilmu dan seni? Di sini penjelasannya. Homiletika disebut seni karena dia adalah seni berbicara. Sehebat apapun yang ada di isi kepala teman-teman, semantap apapun kalian menafsirnya dan kemudian memahaminya dengan sangat sempurna di kepala, tapi ketika tidak disampaikan dengan seni berbicara, dengan retorika yang baik, maka sebetulnya khotbah itu nol, nihil, tidak mendapatkan hasil apapun. Karena apa yang mantap di kepala seharusnya juga disampaikan secara mantap kepada jemaat. Sehingga ketika tersampaikan secara mantap kepada jemaat, maka nilai dari khotbah itu sampai. Nilai dari homiletika itu sampai kepada jemaat. Sehingga ketika kita bicara tentang homiletika, ini tidak melulu berbicara tentang penafsiran Alkitab, tetapi juga bicara tentang public speaking-nya. Bagaimana kita bicara di hadapan banyak orang. Bagaimana kita berretorika dengan apa yang sudah kita kaji bersama, dan kemudian kita menanamkan sedikit nilai seni dalam khotbah. Biasanya teman-teman pasti sudah beberapa kali menyaksikan orang-orang berkhotbah sejak dari masih kecil, melihat orang-orang berkhotbah di gereja, dan terasa kering, hambar ketika khotbah itu tidak diberi bumbu apapun. Jadi tere-tere dari awal sampai akhir bicara seperti itu terus. Jadi rasanya hambar dan kering. Makanya dalam public speaking, dalam retorika, kita perlu menambahkan ingredients, kita perlu menambahkan bumbu di dalamnya, sehingga kemudian homiletika ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, enak untuk didengar, dan menarik. Lanjut teman-teman, di sini homiletika juga dianggap sebagai ilmu. Kenapa dianggap sebagai ilmu? Karena homiletika atau ilmu berkhotbah atau khotbah adalah hasil dari pengkajian Alkitab berdasarkan metode hermeneutik. Nah, teman-teman, metode hermeneutik adalah metode ilmiah yang kita pakai untuk mengkaji dan menafsir Alkitab. Sehingga ketika kita tahu bahwa ini sistemnya adalah mengkaji dan menafsir Alkitab, maka kita baiknya tidak bermain-main dengan ini. Ya, seperti ini ya teman-teman, maksudnya adalah bahwa acap kali mungkin kita menyaksikan atau merasakan saya tidak mau ada dalam tuduhan, tapi sesekali kita menyaksikan ada khotbah yang disampaikan tanpa persiapan. Sebagai contoh, dulu saya sebelum mengenyam pendidikan teologi, ketika ada di suatu ibadah dan kebetulan mungkin kadimnya sedang tidak siap, tidak datang dan kemudian mengalami sesuatu sehingga kemudian tidak bisa bergabung dalam persekutuan. Nah, saat itu kemudian saya yang paling bersemangat untuk menawarkan diri. Nanti kita aja yang ganti. Nanti kita aja yang jadi kadim. Dalam keadaan seperti ini yang saya lakukan adalah ambil Alkitab, buka, tutup mata, buka mata, dan setelah selesai berdoa dengan penuh keyakinan saya mengkhotbahkan bagian Alkitab yang tanpa sengaja saya buka itu. Nah, teman-teman, dengan keyakinan bahwa saya sudah dituntun oleh Roh Kudus dan saya menyampaikan apa yang benar menurut kesaksian Alkitab. Tapi setelah saya menempuh pendidikan teologi, saya menyadari dengan benar bahwa saya telah menyesatkan banyak orang. Artinya teman-teman bahwa dalam homiletika, khotbah tidak boleh dipersiapkan secara sembarangan. Khotbah tidak boleh dipersiapkan dengan waktu yang sangat singkat. Ingat bahwa ini adalah sebuah berita kebenaran firman Tuhan yang ditulis pada masa yang sangat lampau. Sehingga ketika kita mempersiapkan khotbah, penting untuk mempersiapkan rohani terlebih dahulu. Penting untuk mempersiapkan hati dan pikiran terlebih dahulu, supaya kita kemudian siap untuk menyampaikan kebenaran dan ketetapan firman Tuhan. Tapi, tidak kalah penting juga untuk mempersiapkannya secara ilmiah.
Artinya bahwa kemudian khotbah tersebut betul-betul adalah sebuah pengkajian Alkitab, bukan membicarakan sesuatu yang orang Manado bilang gabu, orang Manado bilang flash dan sebagainya. Tidak, teman-teman. Kita harus menyampaikan ini secara bertanggung jawab. Ya. Jangan main-main dengan kebenaran dan ketetapan firman Tuhan. Sehingga homiletika sebagai seni dan homiletika sebagai ilmu, ini kemudian akan menempatkan posisi 50-50, 50-50 dalam persiapan khotbahnya. Jadi dia harus dikaji berdasarkan ilmu secara mantap dan tepat, tetapi juga harus disampaikan dengan seni public speaking retorika yang baik dan efektif. Ini yang perlu dan penting untuk teman-teman sadari dan pahami untuk belajar tentang homiletika. Nah, berarti teman-teman, kalau kita sudah menyadari ini, maka mari kita lanjutkan sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan menyadari bahwa khotbah adalah bagian dari penyampaian firman Tuhan. Khotbah berarti kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini harus disampaikan kepada jemaat. Kita mengerti, maka itu jangan ditanam sendiri dalam pemahaman saya sendiri. Tidak boleh. Ini harus disampaikan kepada jemaat yang memang rindu untuk mendengarkan kebenaran dan ketetapan firman. Tapi ada catatan unik dan khusus di sini. Khotbah tersebut harus disampaikan secara serius dan bertanggung jawab. Apa maksudnya serius? Serius artinya bahwa khotbah ini harus disampaikan dengan kaidah dan ketetapan yang seharusnya. Jangan yang tidak siap terus terang sampaikan khotbah. Jangan dalam keadaan tidak ada persiapan sama sekali terus kita berkhotbah dengan tanpa ada pengkajian Alkitab, tanpa ada penafsiran. Bayangkan kalau yang teman-teman khotbahkan adalah Hosea pasal 1. Ini kan pasti lucu jadinya khotbahnya. Apa yang akan kita sampaikan? Sehingga teman-teman, kalaupun misalnya teman-teman pada waktunya dan kemudian terpaksa harus menolak padahal tidak ada kadim sama sekali, maka gunakanlah waktu-waktu yang ada untuk mempersiapkan diri. Biasanya mungkin di sini ada teman-teman yang sudah terbiasa menjalani saat teduh, malam, dan subuh, maka manfaatkan waktu-waktu itu teman-teman. Sehingga saat teduh Anda tidak hanya berguna untuk diri Anda, tapi juga akan berguna untuk orang lain. Artinya saat teduh kita itu punya produk. Saat teduh kita itu punya sesuatu yang akan kita share untuk memberkati orang lain. Jangan sampai dalam saat teduh cuma orang yang dapat kedamaian. Ya, usahakan dalam saat teduh tersebut kita punya produk untuk dibagikan dengan sesama. Produknya adalah khotbah. Kenapa khotbah dan kenapa harus di saat teduh? Karena khotbah yang akan kita share ini berdasarkan perenungan pribadi dan apalagi ketika teman-teman sudah belajar tentang bagaimana latar belakang dunia perjanjian baru, perjanjian lama, bahasanya, bahasa asli Alkitabnya, Yunani, Ibrani, hermeneutiknya dan sebagainya, maka teman-teman sudah akan bisa memakai teknik-teknik ini untuk menghasilkan sebuah khotbah yang saya boleh katakan patut dan layak untuk disampaikan. Tapi jangan lupa bahwa dalam keadaan saat teduh ini, dalam keteduhan, kita akan bisa benar-benar meresapi kuasa Roh Kudus. Sehingga saat teduh adalah waktu terbaik untuk menyusun khotbah. Kalian akan merenungkannya dengan baik dan kemudian menggunakan teknik-teknik tadi, menggunakan perbekalan kalian yang sudah kalian kumpulkan selama ini untuk membuat atau menghasilkan sebuah khotbah yang bertanggung jawab. Nah, kemudian teman-teman, kedua adalah bertanggung jawab. Apa maksudnya ini bertanggung jawab? Jadi, khotbah yang bertanggung jawab adalah khotbah yang dibarengi dengan tindakan. Selama ini mungkin kita melihat bahwa khotbah terbaik, khotbah terindah adalah khotbah yang diteriakkan dengan suara nyaring dari atas mimbar. Sebetulnya tidak cukup, teman-teman. Karena khotbah yang paling nyaring adalah tindakan. Sehingga kalau Anda mau khotbah Anda didengarkan, maka teriakan dari mimbar itu perlu dibarengi dengan tindakan nyata. Jangan sampai orang bicara tentang kejujuran, mar dalam hari-hari, dalam kehidupan setiap hari, kita tidak bisa berlaku jujur. Jangan sampai orang bicara tentang kekudusan, tapi ditemukan oleh jemaat dalam kehidupan setiap hari, kita tidak bisa hidup kudus. Ya, yang seperti ini
Maka kemudian dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pengkhotbah nantinya, karena kalian sudah belajar homiletika, maka khotbah sebetulnya akan kena kepada pengkhotbahnya terlebih dahulu, baru dia akan kena kepada jemaat. Khotbah saya umpamakan seperti sebuah pedang bermata dua. Kena pa jemaat, kena lewat orang. Maka jangan sekali-kali menggunakan khotbah sebagai suatu alat, suatu senjata untuk menyerang orang lain. Khotbah harusnya dipakai untuk menyampaikan atau meneruskan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga teman-teman, bersiaplah ketika Anda mau berkhotbah, maka saya selalu senang mengatakan, selamat datang di rumah kaca. Ketika Anda mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan mulai menjadi pusat perhatian. Segala sesuatu dalam hidup Anda akan mulai diperhatikan. Nah, maka ketika Anda menyampaikan tentang kekudusan dalam khotbah Anda, maka mulailah belajar untuk hidup kudus. Ketika Anda menyampaikan tentang kekuatan, tentang iman dalam khotbah Anda, maka buktikan itu dalam kehidupan setiap hari. Ingat bahwa khotbah yang paling nyaring bukanlah yang diteriakan dari atas mimbar, tetapi justru yang terlihat dari tindakan. Terima kasih, cukup sekian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ramaikan kolom komentar atau kita bisa langsung ke grup WA kelas kita ya, homiletika kelas Biblika A dan Biblika B. Terima kasih untuk perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.